Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Mahpujah dengan NIM 8601296637 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Nah, di sini saya memilih tema perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Sejak awal kelahirannya, Pancasila telah menjadi dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Ia tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang perjuangan dan perenungan para pendiri bangsa. Seiring perjalanan sejarah, penerapan nilai-nilai Pancasila mengalami dinamika dan tantangan di setiap masa, mulai dari awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga masa reformasi. Yang pertama yaitu awal kemerdekaan, dimulai dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, masa awal ini ditandai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan kembali. Salah satu peristiwa penting adalah perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang mempersatukan seluruh golongan. Dari peristiwa ini tercermin nilai persatuan Indonesia, di mana para pendiri bangsa berupaya mencari titik temu di tengah perbedaan agama, suku, dan ideologi demi terbentuknya negara yang berdaulat dan utuh. Selanjutnya, masa Republik Indonesia Serikat yang disingkat dengan RIS dimulai pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Setelah konferensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia sempat berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat. Masa ini menunjukkan tantangan terhadap keutuhan bangsa, karena sistem federal membuka peluang perpecahan antar negara bagian. Namun, semangat persatuan dan kedaulatan nasional yang menjadi nilai inti Pancasila kembali menguat. Hingga pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai Pancasila yang tampak nyata adalah semangat gotong royong dan persatuan nasional yang menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga yaitu masa demokrasi terpimpin, dimulai tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada masa ini, Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan politik bangsa. Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi karena kekuasaan terpusat pada presiden. Peristiwa penting di masa ini adalah konflik ideologi antara nasional, agama, dan komunis. Dalam konteks ini, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sering dikedepankan sebagai cita-cita, tetapi belum terwujud
Sepenuhnya karena situasi politik yang tidak stabil. Pelajaran pentingnya nilai musyawarah dan keseimbangan kekuasaan dalam sila keempat Pancasila harus dijaga agar demokrasi tidak kehilangan arah. Yang selanjutnya yaitu masa Orde Baru, dimulai tahun 1966 sampai dengan 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai masa Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah berupaya menegakkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui program 4P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Namun, di balik keberhasilan pembangunan ekonomi, terdapat penyimpangan terhadap sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena partisipasi rakyat dibatasi dan kekuasaan menjadi sangat sentralistik. Nilai Pancasila yang perlu direfleksikan di sini adalah keadilan dan kejujuran dalam memimpin, bahwa pembangunan sejati tidak boleh mengorbankan kebebasan dan suara rakyat. Selanjutnya, yaitu masa reformasi, dimulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru melahirkan gerakan reformasi 1998. Rakyat menuntut keadilan, kebebasan berpendapat, dan pemerintahan yang bersih. Peristiwa lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi titik balik sejarah demokrasi Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin kuat adalah kerakyatan dan keadilan sosial, karena rakyat berperan aktif dalam menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak-haknya. Refleksi pribadi saya, peristiwa reformasi mengajarkan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati. Nilai keberanian, kejujuran, dan kepedulian sosial yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan hingga kini, terutama bagi generasi muda, agar terus menjaga demokrasi, menghargai perbedaan, dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Refleksi akhir, melalui perjalanan sejarah dari masa ke masa, Pancasila terbukti bukan sekedar semboyan, tetapi roh kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilainya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tetap menjadi pedoman moral di tengah perubahan zaman. Sebagai generasi muda, kita harus meneladani semangat para pendiri bangsa untuk menjaga persatuan, berani menyuarakan kebenaran, serta mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, mau itu di sekolah, masyarakat, dan dunia digital. Sekian penjelasan dari saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.